Tahun ini masih sama dengan yang lalu. Hari-harinya selalu diisi dengan nasihat dan falsafah hidup. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Pagi ia masih sibuk dengan membaca wahyu Tuhan. Selesainya ia selalu sujud, berdoa, memohon ampunan dosa dari Tuhan. Kemudian ia menulis apa yang ia dapat dari bacaan Qur'annya. Dia selalu mengingatkan kepada semua orang-orang agar senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan ini. Waspada apa yang datang pada diri kita. Rukun dengan sesama. Selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Prihatin dalam menempuh semua perjalanan hidup. Apakah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Pelajari semua apa yang kita temui. Dapatkan apa yang kita baca dari bacaan Quran, karena memang terdapat di dalamnya ilmu menuju cintanya semua makhluk kepada Tuhannya. Berpikir dengan jernih, karena memang ilmu Tuhan tidak berwarna, akan tetapi benih. Bertindak harus hati-hati. Dia juga memberikan pengetahuan tentang kematian. Hidup di dalam mati, mati di dalam hidup. Begitu juga ia memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang makna perilaku hidup. Belajarlah menyisihkan dari perkara-perkara yang buruk, dan belajarlah menyukai dan mencintai dari perkara-perkara yang baik. Belajarlah mendoakan orang lain sebelum orang lain meminta doa dari kita. Belajarlah mengenali diri kita, karena di dalamnya akan mengenal Tuhan. Langgengkan membaca istighfar, asma Allah, dan salawat Nabi. Nanti kita akan tahu di hari yang akan datang. Datangi Tuhanmu dengan gembira dan penuh dengan rindu. Dan janganlah datangi Tuhan dengan sekarung masalah. Sering-seringlah beretikaf di saat selesai sholat. Kajilah diri kita yang lalu, kemarin, dan yang akan datang, agar di hari esokmu tidak menemui penyesalan. Bersopan santunlah kita dengan semua makhluk Tuhan. Biasakan memohon maaf selesainya bertemu dan berbicara dengan orang lain. Pimpinlah diri kita untuk sujud kepada Tuhan, agar nafsu dan sombong tidak menjadikan diri kita manusia yang angkuh dan pendendam. Janganlah cepat menilai dan menyalahi orang lain, karena Tuhan lebih mengerti tentang diri kita dan orang lain yang kita anggap salah. Janganlah membiasakan berbohong, karena berbohong ibarat kita memakan makanan yang busuk. Jauhi perbuatan fitnah, karena fitnah perbuatan iblis. Janganlah memperbanyak cita-cita, karena cita-cita menghancurkan perbuatan. Berjuanglah dan merdekakanlah dirimu dari penjara iblis, karena memang kita dibuatnya malas,
berleha-leha, dan banyak berhayal, agar kita tetap berada di tempat tidak maju. Bahkan kita dibuatnya berselisih, mencurigai, serakah, tamak, juga sombong dan angkuh. Masih banyak lagi yang ia beritahu mengenai kehidupan, walau di antaranya ada yang tidak kita pahami. Kini anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar, tapi ia semakin khawatir akan pergaulan anak-anaknya di luar sana. Ia semakin berdoa, memohon kepada Tuhannya agar anak-anaknya selamat di luar sana. Satu-satu ia mintakan pada Tuhan. Juga ia titipkan keselamatannya atas anak-anaknya agar terhindar dari mara bahaya dan masalah. Begitupun ia bekali semua anak-anaknya dengan nasihat dan ilmu. Bukanlah manusia kalau tidak bingung. Bukanlah dunia kalau tidak ada masalah. Bukanlah perut kalau tidak butuh makan. Padahal di dalam bingung ada petunjuk. Di dalam masalah ada hidayah. Di dalam makan ada halal, ada haram. Dengan hidayah manusia bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Banyak dari kita yang mengabaikan hidayah. Halal, haram tidak lagi peduli. Sirna semua dimakan egonya sendiri. Islam mengajarkan percaya pada hukum Tuhan, bukan percaya pada hukum alam. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah tujuan. Rintangan adalah tabir penghalang cita-cita. Dalam hidup yang tanah ini, janganlah mau dirugikan hawa nafsu yang puas. Hati adalah istana yang suci. Rawatlah dengan menyebut Sang Ilahi. Cucilah dengan istighfar. Usaplah dengan sholawat Nabi. Sapulah dengan munajat. Masuklah ke rumah keridhaan. Mandilah dalam danau kerahmatan. Begitulah bunyi nasihat dan wejangan yang diberikan pada anak-anak. Begitu juga pada orang lain yang membutuhkan. Dia hanya berharap semoga ini bisa menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi dirinya, anak-anaknya, juga orang-orang yang membutuhkannya.